Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami yang beranggotakan Hikmawati Nugraheni, Lia Safitri, dan Alvin Dikumalasari akan membahas tentang taklim muta'alim. Salah satu pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Yang pertama, kewajiban belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menurut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarangan ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku dan bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama Islam, salat misalnya. Oleh karena setiap orang Islam wajib mengerjakan sholat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sah sholat, supaya dapat melaksanakan sholat dengan sempurna. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun sholat, amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melaksanakan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Ilmu agama adalah sebagian wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, zakat bila berharta, haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati. Misalnya tawakal, tobat, takut kepada Allah, dan ridho. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Terus yang kedua, yaitu keutamaan ilmu. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Dia perlebihan dan pertanda segala pujian. Jadi, jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Yang ketiga, belajar ilmu akhlak.
Setiap orang Islam juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, karena setiap orang wajib memelihara akhlak. Juga terdapat ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti sholat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat atau daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tetapi, bila di suatu daerah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka seluruh daerah itu berdosa. Oleh karena itu, pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Dikatakan mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat, yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan, dan mempelajari ilmu nujum itu hanya sia-sia belaka karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran, dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Boleh mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung, dan lain-lainnya, karena Nabi juga pernah berobat. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu ada dua, ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama, dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Kemudian definisi ilmu ditafsiri dengan sifat yang dimiliki seseorang. Maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Fikih adalah pengetahuan tentang kelembutan-kelembutan ilmu. Ujar Abu Hanifah, fikih adalah pengetahuan tentang hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri seseorang. Ujarnya lagi, ilmu hanya untuk diamalkannya, sedangkan mengamalkan di sini berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. Maka sesungguhnya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dia akan mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang berbahaya, agar supaya baik akal dan ilmunya tidak menjadi beban pemberat atas dirinya dan menambah siksanya. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. Dalam masalah kebaikan, keistimewaan dan keutamaan ilmu itu, banyaklah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dan masyhur yang mengemukakannya. Pasal kedua tentang niat di waktu belajar. Yang pertama, niat belajar. Wajib berniat waktu belajar, sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal, sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya amal perbuatan itu terserah niatnya. Dari beliau pula diriwayatkan sebuah hadis, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia, lalu menjadi amal akhirat yang karena buruk niatnya maka menjadi amal dunia.
Niat baik dan buruk di waktu belajar. Di waktu belajar, hendaklah berniat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Juhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa berdasarkan ilmu. Syekhul Imam Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah menyanyikan syair hibahan sebagai ulama. Hancur lebur, orang alim tak teratur, lebih lebur bila si jahil ibadah ngawur, keduanya menjadi fitnah, menimpa ganas di dunia, atas yang mengikutinya sebagai dasar peri agama. Dengan belajar pula, hendaklah diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia, ataupun kehormatan di depan sultan dan penguasa-penguasa lain. Muhammad Ibnu Hasan berucap, andaikan seluruh manusia itu menjadi budak belianku, niscaya aku merdekakan seluruhnya dan bebaskan diri dari kekuasaanku. Selanjutnya ada kelezatan dan hikmah ilmu. Siapa saja telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia. Syekhul Imamil Ajal Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Shofar Al-Anshori membacakan kami syair Imla Abu Hanifah. Siapa saja gerangan menuntut ilmu untuk hari kemudian, untuklah dapat keutamaan, anugerah Allah, petunjuk jalan. Aduh, saja merugi penuntut ilmu nan suci, hanya buat sesuap nasi dari hamba ilahi. Tetapi, jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka diperbolehkan sejauh batas telah dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Penuntut ilmu hendaknya memperhatikan apa yang tersebut di atas. Ia telah mengatasi kepayahan yang cukup banyak, maka jangan sampai ilmu yang telah ia peroleh itu digunakan sarana bendahara duniawi yang hina. Sedikit nilainya dan segera hancur ini. Syair menyebut dunia itu sedikit dan paling sedikit. Percintaannya pun hina nan hina dina. Sihir dunia membuat tuli dan buta. Kebingungan tak tahu kemana jalan. Selanjutnya, pantangan ahli ilmu. Orang berilmu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Jangan terjerumus ke dalam lembah kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Ia agar buat tawadu atau sikap tengah-tengah antara sombong dan kecil hati. Syekhul Imamil Ajal Ustadz Ruknul Islam yang terkenal sebagai sastrawan ternama mengemukakan hubah syairnya. Tata krama benar-benar budi orang takwa. Ia memajak tinggi dengan sikap. Ajaiblah orang tidak tahu dirinya sendiri. Bagaimanakah nanti? Apa masalah celaka diri? Su'ul khatimah apa husnul khatimah? Keagungan itu khusus sifat Ar-Rahman. Singkirkanlah, waspadalah. Kepada sahabat-sahabatnya, Abu Hanifah berkata, besarkanlah putaran serban kalian dan perlebarlah lubang lengan baju kalian. Ucapan itu dikemukakan agar supaya ilmu dan ahli ilmu tidak terpandang remeh. Selanjutnya ada saran khusus buat pelajar. Sebaiknya pelajar bisa mendapatkan buku wasiat tulisan Abu Hanifah atau yang tadinya untuk Yusuf bin Khalid As-Sinti waktu pulang kembali ke tengah-tengah keluarganya, dan buku ini bisa didapatkan oleh yang mau mencarinya. Guru kita sendiri yaitu Syekhul Imam Burhanuddin Imam Ali Abu Bakar
Semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulia itu adalah memerintahkan kami waktu mau pulang ke daerah agar menulis buku tersebut, dan kami pun melakukannya. Sang guru dan mufti atau pemberi fatwa bidang pergaulan manusia tidak boleh tidak juga memegangi buku wasiat tersebut. Cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.